Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swasti, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, selamat datang di presentasi singkat kelompok kami. Kami dari kelompok 3 AM5A Malam akan mempresentasikan hasil pengerjaan Project Based Learning atau PBL kelompok kami yang berjudul Studi Kelayakan Bisnis Perusahaan Multinasional PT Pan Brothers Tbk. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Ronaldo Soni Lengari sebagai ketua kelompok, dan anggota saya ada Saskia Adrianita, Alia Putri Yamanda, Arjeti Rahmawati, dan Indrianita Silitonga. Untuk Project Based Learning atau PBL semester ini, kelompok kami memilih PT Pan Brothers Tbk sebagai objek studi kelayakan bisnis. PT Pan Brothers Tbk dengan kode saham PBRX adalah salah satu perusahaan manufaktur garmen terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 1980 dan berkantor pusat di Tangerang, Banten. Perusahaan ini bergerak di bidang produksi berbagai jenis pakaian jadi, mulai dari pakaian rajut, tenun hingga jaket, dengan fasilitas pabrik terbesar di beberapa wilayah seperti Tangerang, Bandung, Boyolali, dan Tasikmalaya, serta mengekspor produknya ke pasar global termasuk Amerika Serikat, Eropa, dan Asia. Sebagai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak 1980, Pan Brothers berfokus pada inovasi, kualitas, dan menjadi pemasok aparel berkelanjutan di kancah dunia. Pada slide kali ini kita akan membahas tentang manajemen biaya terkait persediaan atau inventory. Produk Kaos Uniqlo dipilih karena memiliki kontribusi penjualan sekitar kurang lebih 7%, sehingga cukup berpengaruh signifikan terhadap perusahaan. Berdasarkan dari annual report tahun 2024, penjualan Kaos Uniqlo ini mencapai 8,2 juta unit. Untuk mengoptimalkan persediaan, perusahaan menetapkan metode ekonomi order quantity atau EOQ. Hasil perhitungan menunjukkan EOQ sebesar 141.832 unit dengan safety stock sebesar 118.255 unit dan reorder point sebesar 527.307 unit. Penerapan EOQ ini menghasilkan keseimbangan antara biaya pemesanan dan biaya penyimpanan sehingga total biaya inventory menjadi lebih efisien. Pembahasan selanjutnya yaitu transfer pricing. Metode CAP menghasilkan laba terbesar ke perusahaan induk, sedangkan metode cost plus method menghasilkan laba lebih besar ke anak perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan metode transfer pricing sangat mempengaruhi distribusi laba ke antara entitas. Selanjutnya pada analisis critical decision terdapat dua skenario. Skenario pertama yaitu make or buy paper bag. Alternatif terbaik karena memberikan penghematan biaya sebesar 11.987 USD. Sedangkan pada skenario special order jaket olahraga, pesanan diterima karena memberikan tambahan laba sebesar 229.498 USD. Kesimpulannya, analisis biaya relevan telah sangat membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Dari tabel dapat dilihat perusahaan mencatat rugi sebesar 7,27 triliun. Lalu setelah koreksi fiskal, PKP masih rugi 3,2 miliar sehingga tidak terdapat PPh badan terhutang. Dan pada ITR dapat kita lihat bahwa ITR PT Pan Brothers yang bernilai negatif disebabkan oleh kondisi rugi sebelum pajak pada tahun berjalan, sehingga angka ITR tidak berjalan secara normal dan tidak dapat dibandingkan langsung dengan benchmark industri. Sebaliknya, ITR PT Eratex Jaja dan Trisula Internasional berada pada kisaran yang relatif sejalan dengan rata-rata industri, mencerminkan bahwa struktur pajak yang lebih stabil. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tujuan utama dari tax planning. Jadi tujuannya adalah meminimalkan beban pajak secara legal, sekaligus menekan risiko perpajakan dengan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku. Ada pula strategi yang kami rekomendasikan untuk perusahaan Pan Brothers. Pertama, ada optimalisasi biaya yang dapat dikurangkan. Kedua, pemanfaatan insentif pajak.
Ketiga, ada optimalisasi penyusutan pajak antara metode garis lurus versus saldo menurun. Tapi kami lebih merekomendasikan untuk memilih menggunakan metode saldo menurun. Keempat, strategi transfer pricing. Dan terakhir adalah pengelolaan timing penghasilan dan biaya. Berdasarkan strategi tersebut, total estimasi penghematan pajak yang dapat dicapai perusahaan adalah sebesar 156,60. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil analisis statistik dan forecasting laporan keuangan PT Pan Brothers. Pertama, dari sisi statistik deskriptif, dapat disimpulkan bahwa pendapatan dan total aset perusahaan relatif stabil, yang menunjukkan aktivitas operasional berjalan cukup konsisten. Namun, laba bersih masih berfluktuasi cukup besar dengan rata-rata bernilai negatif, sehingga kinerja profitabilitas perusahaan belum stabil selama periode pengamatan. Selanjutnya, pada evaluasi keakuratan forecasting berdasarkan evaluasi MAPE, metode linear regression memiliki tingkat akurasi yang lebih baik dibandingkan moving average, sehingga metode tersebut digunakan sebagai dasar proyeksi laporan keuangan pada PT Pan Brothers untuk tahun 2025 dan 2026. Dapat kita lihat di sini pada tahun 2026 terjadi penurunan pendapatan dan laba bersih yang mengindikasikan perlunya pengendalian biaya operasional dan peningkatan efisiensi agar kinerja keuangan perusahaan tetap terjaga ke depannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil analisis studi kelayakan bisnis PT Pan Brothers Tbk. Penilaian kelayakan ini dilakukan berdasarkan beberapa aspek utama, yaitu aspek pasar, teknis, manajemen dan sumber daya manusia, keuangan, hukum, lingkungan, serta sosial ekonomi. Berdasarkan hasil penilaian, PT Pan Brothers memperoleh skor total 28 dari 35, sehingga dinyatakan layak untuk dikembangkan. Sebagian besar aspek mendapatkan skor 4 atau 5, terutama pada aspek hukum, teknik, pasar, serta manajemen dan SDM yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki fondasi operasional dan tata kelola yang kuat. Namun demikian, aspek keuangan memperoleh skor relatif lebih rendah, sehingga masih memerlukan perhatian khusus terutama terkait profitabilitas dan efisiensi biaya. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa PT Pan Brothers Tbk memiliki dasar usaha yang cukup kuat dan prospektif, serta layak untuk dikembangkan secara berkelanjutan dan tetap melakukan perbaikan pada aspek keuangan. Terima kasih kepada rekan anggota kelompok saya yang sudah memaparkan materinya. Dari materi yang telah dipaparkan tadi, bisa saya simpulkan bahwa stabilitas sebuah perusahaan sangat bergantung pada fondasi yang kokoh, di mana manajemen keuangan dan perpajakan menjadi pilar utamanya untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan uji kelayakan bisnis baik sebelum maupun sesudah perusahaan didirikan. Langkah ini krusial untuk mengevaluasi potensi serta menentukan apakah bisnis tersebut layak dilanjutkan secara jangka panjang. Selama pengerjaan PBL ini, kelompok kami juga selalu menerapkan nilai-nilai Pancasila. Di antaranya adalah yang pertama, memberikan toleransi kepada anggota kelompok dalam menjalankan kewajiban ibadah sesuai keyakinannya. Yang kedua, mengutamakan sikap saling menghormati dan tidak meremehkan pendapat sesama saat diskusi. Yang ketiga, tetap kompak dan saling mendukung meskipun menghadapi kesulitan dalam proyek. Yang keempat, pengambilan keputusan dilakukan secara bersama-sama melalui proses diskusi dan kesepakatan kelompok. Yang kelima, mengatur jadwal kerja kelompok secara fleksibel agar semua anggota bisa ikut. Sekian hasil presentasi kelompok kami. Semoga hasil presentasi ini dapat menjadi sumber atau materi pembelajaran untuk para siapa saja. Sekian hasil presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.